dan ejaan bahasa Indonesia. Tujuan akhir dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menuliskan beragam komunikasi tulis secara baku, khususnya dalam penulisan karya ilmiah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini: 1. Mahasiswa mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan dengan sikap bertanggung jawab secara mandiri. 2. Mampu berkomunikasi dan berpartisipasi dalam kelas, mengemukakan ide gagasan terkait pembahasan pada perkuliahan. Yang ketiga, mampu melakukan pemetaan masalah, kemudian menyusun perencanaan program penelitian, pengabdian, dan seterusnya. Yang keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam penyusunan proposal dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kelima, mampu mempresentasikan hasil analisis laporan ilmiah sesuai prinsip komunikasi efektif. Yang keenam, mampu menulis artikel ilmiah di berbagai media sesuai dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan menulisnya sesuai dengan kebutuhan. Adapun pokok bahasan pada mata kuliah ini, yang pertama, 1. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar. 2. Peran dan kedudukan bahasa Indonesia. 3. Bahasa Indonesia baku dalam menggunakan bahasa tulis maupun bahasa lisan. Yang keempat, pemilihan diksi. Yang kelima, kalimat efektif. Yang keenam, kalimat efektif terkait penulisan huruf, tanda baca, dan seterusnya. Yang ketujuh, menulis paragraf yang baik dan benar. Yang kedelapan, hakikat teks proposal dan PKM yang lolos Kemendikbud. Yang ke-10, menulis bab 1 pada proposal penelitian. Yang ke-11, menulis bab 2 teks proposal. Yang ke-13, menulis bab 3 teks proposal. Yang ke-14, menganalisis teks proposal ilmiah. Yang ke-15, menulis teks artikel ilmiah. Dan yang terakhir, menulis surat lamaran kerja. Pada pelaksanaan perkuliahan, saya menggunakan model pembelajaran problem solving, yang mana mahasiswa mampu nantinya memecahkan suatu permasalahan. Selain itu, dalam mengevaluasi, saya melakukan dengan menggabungkan nilai capaian mahasiswa pada seluruh item kendali mutu dengan menggunakan berbagai rumus seperti partisipasi 10%, tugas 50%, UTS 15%, dan UAS 25%. Sekian paparan saya terkait mata kuliah bahasa Indonesia. Berikut akan saya tampilkan video pembelajaran saya secara singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Guru Rizka ya? Iya, Rizka. Nah, apa itu Rizka? Rizka? Dokumen yang tersusun. Oke, coba kamu Risma. Coba baca biar kawan-kawannya dengar penjelasan kamu. Ada baca ke depan. Apa itu proposal? Di sini proposal adalah suatu rencana kerja yang ditulis secara sistematis atau terperinci dan formal mengenai rencana suatu kerja atau kegiatan. Ya. Jadi secara sederhana ya, proposal itu sebuah rancangan. Jadi di dalam proposal itu kita rancang itu gambaran apa yang nantinya yang akan kita lakukan ketika kita melakukan penelitian. Jadi di dalam proposal ya, yang namanya rancangan pasti didahului adanya masalah. Nah, kata belakang masalah itu kan artinya berisi permasalahan yang terkait fenomena yang ada di lapangan. Itu kan namanya udah latar belakang masalah. Ya, secara kamu paham ya, namanya latar belakang masalah pasti berisi permasalahan terkait fenomena yang ada di lapangan. Dan ada masalah kan oke. Di dalam latar belakang masalah ya, itu berisi gambaran ya yang jelas mengenai pemikiran secara ilmiah. Nah, maksud pemikiran secara ilmiah ini apa maksudnya? Coba pemikiran secara ilmiah. Jadi latar belakang masalah itu gambaran yang jelas mengenai pemikiran ilmiah. Pemikiran ilmiah itu apa? Kamu dalam menghadapi masalah itu bukan hanya memaknakan permasalahan, tapi kamu juga memberikan solusi atas permasalahan itu. Nah, solusi itulah nanti yang nantinya akan menjadi jawaban kamu. Kan? Misalnya nih, bagaimana pengambilannya kita ambil sebuah contoh nih, contoh judul ya kan, pengaruh apa namanya? Model pembelajaran apa ya? Model pembelajaran komparatif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Artinya kan model pembelajaran komparatif ini kan apa namanya? Memberikan solusi terhadap hasil belajar siswa yang mana mungkin ya hasil belajar siswa itu tidak memenuhi standar KKM kan? Tadi kan masalah kan? Makanya adalah sebuah solusi terkait masalah itu. Hasil belajar apa misalnya
bidang apa itu identifikasi masalah? Udah tadi kakak Najwa yang itu yang disampaikan, ya kan? Nah, ibu kan tanya apa identifikasi? Maksudnya kita menemukan, ya, identifikasi masalah. Nah, udah dua kata. Artinya kita menemukan masalah. Masalah yang di mana? Di latar belakang kan tadi. Di dalam latar belakang kan di dalam latar belakang itu ada permasalahan. Misalnya, ya, pulang waktunya guru mengelola kelas, itu kan masalah. Guru mengajar dengan monoton. Guru tidak memanfaatkan media atau belajar yang cocok untuk kebutuhan siswa. Itu kan masalah, masalah. Itulah nanti yang akan kamu dibuat sebuah identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam sebuah kalimat pernyataan. Nah, dari identifikasi masalah, rumahnya menjadi sebuah rumusan. Setelah jadi rumusan masalah itu kemudian dari identifikasi, ya. Dari rumusan masalah itu baru masuk ke tujuan kita menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Jadi itulah poin-poin di dalam sebuah bab satu. Apa aja yang ada di bab satu? Dan terkait amanat ya. Jadi ada 5 poin penting di dalam bab satu. Kan sesuai dengan topik kita yang menulis bab satu pada proposal. Yang mana proposal itu sebuah rancangan dalam rangka apa yang akan kamu lakukan. Jadi gimana? Ya, jangan apa? Kayaknya kalian ini nggak apa, nggak konsep. Kurang semangat, kita semangat. Coba dulu kita tes diri kita. Ya, ya Bu. Iya lah. Kenapa kok? Kok masih ngelamun? Oke,